Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Cisan Kasih. Kali ini Cisan akan mereview film superhero 2024 dari Finlandia yang disutradarai oleh Jesse Haja dan merupakan sequel dari Render yang berjudul Render Cycle of Revenge. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk menerima notifikasi film-film selanjutnya. Setelah kehilangan keluarganya, Render, seorang vigilan bertopeng, terperangkap dalam siklus balas dendam, menghancurkan organisasi Vala sedikit demi sedikit. Pemimpin Vala yang kejam, Christopher Chok alias Smile, akan segera merilis vaksin NH25 yang berbahaya di seluruh dunia yang coba dihentikan oleh Render. Spiral kekerasan membangkitkan hantu-hantu masa lalu dan meningkatkan taruhan dalam pertempuran melawan musuh mistis. Bisakah seorang vigilan menjadi pahlawan? Yuk langsung simak alur ceritanya ya. Terlihat seorang anak laki-laki sedang memainkan mainannya. Tiba-tiba ada suara di luar sana yang membuatnya penasaran. Akhirnya bocah itu mengintip dari balik tembok, di mana sekelompok orang menembak mati 4 orang pria. 3 orang pria pertama ditembak oleh Husky dan 1 orang pria terakhir ditembak oleh Smile. Dan semua itu hanya untuk mendapatkan sebuah batu yang di dalamnya terdapat samurai. Ketika bocah itu hendak lari, keberadaannya diketahui Smile. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan membunuh bocah itu. Saking ketakutan dan berlari, bocah itu tersandung hingga pingsan. Lalu para anak buah Smile menemukannya. Untung aja si Render, seorang vigilante bertopeng, datang menyelamatkannya. Smile dapat menduga kegaduhan di dalam sana bukanlah para anak buahnya yang melawan bocah kecil, melainkan Render. Lalu Fugu yang ingin turun tangan pun dilarang oleh Smile karena baginya batu itu lebih penting dan memilih meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum mereka pergi, 1 anak buah Smile malah kabur. Diperlihatkan juga si bocah tadi udah sadarkan diri dan melihat manusia bertopeng di hadapannya. Bocah itu berkata bahwa dia lari dari panti asuhan, lalu Render pun membawanya ke rumah sakit. Di sini terlihat anak buah Smile yang kabur tadi telah tertangkap dan di dalam markas organisasi Vala, Smile menghajarnya sampai metong. Si Render telah tiba di markasnya dan menambahkan foto Smile menjadi sasaran orang yang harus dia ringkus selanjutnya. Kemudian dia membaringkan tubuhnya. Lalu dia melihat kenangan foto bersama keluarganya dan sekelebat bayangan tentang Marla pun terlintas di pikirannya. Terlihat 2 petugas medis bernama Gerd dan Horst meminta kelinci percobaan untuk vaksin yang mereka ciptakan. Lalu Smile menyuruh Fugu mengantarkan mereka ke kandang para manusia tahanan. Namun Gerd dan Horst menginginkan manusia yang sehat. Kemudian Smile memerintahkan Fuga mencari orang di bagian rekrutmen yang tidak memiliki keluarga. Kemudian terlihat Smile mulai menghasut orang-orang di depan awak media, memfitnah Render, memukuli orang-orang yang gak bersalah. Salah satu jurnalis wanita bernama Nina menanggapi bahwa target Render hanyalah Vala Corporation, tapi Smile tetap saja memfitnah Render. Lalu wanita tadi malah berkata bahwa Render membawa bocah kecil ke rumah sakit semalam, tapi Smile tetap memfitnah Render yang menyakiti anak itu. Tak hanya itu, ternyata Nina juga meminta data-data pengguna vaksin di beberapa negara, namun si Smile tidak menanggapinya. Setelah itu, Smile menemui Fugu yang sedang melihat batu rahasia yang terbungkus kain merah, di mana untuk membukanya mereka harus melalui tes Rothschild. Saat ini Nina sedang mengerjakan cerita tentang Render, lalu rekannya menyodorkan selembar kertas yang berisi foto Kurika, di mana Kurika adalah mantan penjahat Vala yang telah lama menghilang. Kembali ke Smile dan Fugu yang saat ini mendengar cerita salah satu orang di bagian rekrutmen. Kemudian Smile menghabisi nyawa orang itu dan setelahnya dijadikan kelinci percobaan vaksin terbarunya. Setelah disuntik vaksin di tubuhnya, orang itu kembali hidup lagi dan menggaruk-garuk lehernya hingga berdarah. Melihat itu, Fugu pun akhirnya menembak mati orang itu. Lalu Smile memarahi 2 ilmuwan itu karena memberi dosis vaksin terlalu tinggi dan dia menginginkan dosis seperti biasanya. Namun 2 ilmuwan itu berkata ilmuwan yang meracik sebelumnya telah tiada.
Kemudian Smile menyuruh membawa mayat tadi ke laboratorium dan menyuruh ilmuwan tadi mengerjakan penelitiannya sampai selesai. Kemudian Smile memerintahkan salah satu anak buahnya saat mereka hendak mengirim barang untuk berjaga-jaga di bagian belakang karena Render pasti akan mencegat mereka. Tapi faktanya Render berhasil menembak salah satu mobil truk milik mereka hingga terbakar. Tiba-tiba diperlihatkan seorang pria menusuk Render dari belakang dan Render itu telah berubah wujud menjadi sosok wanita bernama Marla alias si Roh ya. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka hingga semua anak buah Smile tewas di tangan Render. Dan semua kejadian itu direkam oleh Smile melalui CCTV dan disebarluaskan di media sehingga media menganggap Render adalah seorang teroris bertopeng. Setelah itu, terlihat Kurika baru turun dari kereta. Tiba-tiba dia ditarik ke hadapan Husky dan dibawa masuk ke dalam mobil dan hal itu dilihat oleh Nina. Diperlihatkan Smile yang mendatangi rumah sakit tempat anak laki-laki itu dirawat dengan iming-iming akan menanggung semua biaya perawatannya. Ketika Smile telah bertemu anak itu, para wartawan pun menyoroti mereka dan bertanya tentang Render yang membawanya ke rumah sakit. Lalu Smile memotong pertanyaan mereka dan mengatakan akan membawa hidup anak itu ke jalan yang benar dan telah mengadopsinya. Sayangnya bocah itu tidak mengingat apapun, tapi baginya Smile sangat familiar baginya. Di sisi lain, Nina melihat keberadaan Render juga di sana. Kemudian Nina menghampirinya dan menanyakan tentang Kurika. Nina juga mengatakan apa yang dilihatnya tadi ketika Husky dan satu rekannya membawa Kurika pergi dan feeling Nina, Kurika dalam bahaya. Dan benar saja, Kurika telah mati dibunuh oleh Gerd dan Horst menggunakan alat pacu jantung atas perintah Smile. Tapi mereka menghidupkannya kembali dengan racikan vaksin dari dua ilmuwan Gerd dan Horst. Dan Smile akan membunuhnya dengan cara kuno. Terlihat Smile dan Husky membawa Kurika ke sebuah dermaga dan menjeburkan Kurika ke laut. Tapi setelah itu Render datang dan Smile pun melawan Render. Saat Smile hendak membuka topeng Render, polisi datang membuat Smile dan anak buahnya pergi. Lalu terlihat Render melompat ke laut dan menyelamatkan Kurika. Lalu Render yang hendak menembak Kurika pun diurungkannya. Dia malah menyeret Kurika ke markasnya. Di markas Render, Kurika mengatakan pada Render bahwa dia mendengar Smile mengatakan akan terjadi sesuatu dalam waktu 48 jam dan saat ini sudah mencapai 38 jam. Kurika juga menyarankan Render untuk meningkatkan teknologi dan Render melemparkan sebagian uangnya pada Kurika untuk membeli berbagai alat. Pagi harinya, Nina dan salah satu anggota kepolisian menyuruh penyelam untuk mencari Kurika. Terlihat Marcel, si ketua polisi, nggak percaya pada yang Nina lihat semalam. Bahkan dia telah menunjukkan potret Smile Chok yang diambilnya secara sembunyi-sembunyi semalam. Setelah itu, Marcel pergi meninggalkan Nina. Terlihat Kurika telah membeli segala macam alat yang lengkap dari komputer dan lainnya. Dia berkata pada Render bahwa dia dapat mengakses semua kamera pengintai publik di dekat markas Vala. Kurika juga menunjukkan beberapa senjata api yang dibelinya dari uang Render. Dan dia juga membeli mobil dari uang Render. Di rumah sakit, terlihat Nina menemui Render kembali dan mengatakan bahwa Vala telah menguji vaksin NH25 di negara-negara tertentu. Dan vaksin itu bisa menyembuhkan berbagai virus. Lalu Nina menunjukkan beberapa lembar foto orang yang berhenti menggunakan vaksin itu pada Render. Terlihat juga Smile menemui bocah kecil itu di ruang rawatnya dan memberinya sebuah mainan pedang kecil. Lalu Smile bertanya apakah bocah itu mengingat sesuatu. Bocah itu pun berkata tak mengingat apapun. Lalu dia nggak sengaja menjatuhkan mainan pedang itu, membuat Smile marah. Lalu bocah itu teringat sekelebat bayangan saat Smile dan Husky membunuh 4 orang pria. Dan bayangan itu membuatnya takut. Kemudian Smile mencekik bocah itu hingga tewas dan Render terlambat menyelamatkannya. Tapi terlihat di TV Smile malah menuduh Render yang membunuh bocah itu. Render yang menonton video dia di komputer pun langsung meninju komputernya hingga rusak. Dan Kurika yang melihatnya pun bingung. Lalu terlihat Render mengambil salah satu senjata api dan mencobanya dengan menembakkan ke foto Smile. Lalu Kurika memperlihatkan foto keluarganya Render dan mengatakan bahwa Render ingin balas dendam atas kematian mereka. Begitupun Kurika juga berkata telah dibunuh oleh Smile, tapi Kurika menyarankan dia dan Render nggak boleh gegabah.
Terlihat Smile memasuki laboratorium rahasia yang di dalamnya terdapat manusia misterius yang tak lain adalah Edward Chalk, kakeknya Smile. Dia dan dua ilmuwan Vala mencoba menghidupkan kembali dengan racikan obat yang dibuat mereka, dan terlihat Edward Chalk berhasil membuka matanya dengan menggunakan sebuah alat. Maka Edward Chalk akan tetap hidup, dan untuk menyempurnakan kehidupannya mereka memerlukan waktu yang banyak. Terlihat Smile mencoba mengajak bicara kakeknya, lalu dia menceritakan tentang mainan pedang masa kecilnya yang pernah diberikan kakeknya kepada Smile. Smile memberikan kembali mainan itu pada kakeknya, namun kakeknya malah menghancurkannya, membuat Smile bingung. Lalu di dalam mobil Smile memperlihatkan foto Nina pada Husky sebagai target selanjutnya, dan di sebuah kafe Husky dan rekannya pun menyamar menjadi orang biasa. Mereka mengatakan sesuatu untuk memancing Nina datang ke sesuatu tempat, dan benar saja malam harinya Nina menyelinap ke markas Vala. Hal itu diketahui oleh Kurika, lalu Kurika memberitahu Randall. Kurika pun mengantar Randall ke TKP, hitung-hitung mencoba mobil baru mereka. Terlihat Nina melihat segerombol laki-laki orang-orang Vala sedang bermain judi bersama. Dia menyelinap ke ruangan obat, dan hal itu tetap dipantau anak buah Smile lewat CCTV. Di tumpukan buku dia melihat foto keluarga Randall yang terselip, lalu dia memasukkan ke dalam tasnya. Tak sengaja dia menyenggol rak obat dan membuat rak itu pun runtuh. Suaranya memancing perhatian para pria yang bermain judi. Terlihat Edward Chalk meminta Smile membawakan katana murasanya alias batu yang selama ini disimpan Smile. Lalu Fuga pun membawanya menghadap Edward Chalk. Smile dan Fuga telah melakukan banyak cara untuk membuka batu itu, namun gagal. Terlihat Edward Chalk menggores tangannya dan tetesan darahnya diteteskan ke batu itu. Lalu dia beristirahat sebentar sambil menunggu batu itu terbuka. Kembali ke Nina yang saat ini kepergok Husky. Untung aja Randall muncul dari atap dan menyuruh Nina kabur, sedangkan dia yang akan menghadapi Husky dan anak buahnya. Dan semua anak buahnya pun tumbang sedangkan Husky bersembunyi. Ternyata hal itu diketahui Smile, membuatnya murka karena kehadiran Randall di markasnya. Lalu Smile memerintah Fuga untuk memperbanyak penjagaan. Terlihat Nina berhasil keluar, lalu dia membangunkan Kurika yang tidur di dalam mobil, lalu memberitahunya bahwa Randall butuh bantuannya. Fuga menemukan keberadaan Randall di lorong 26 lantai 2 dan memberitahu Smile. Di sini Randall berubah-ubah menjadi Marla alias si roh. Lalu Nina menghubungi Marcel dan mengabarinya bahwa ada baku tembak besar di markas Vala. Kali ini giliran Fuga yang turun tangan dan terlihat baku hantam antara keduanya. Dengan Kurika akhirnya menyelinap ke dalam markas demi membantu Randall. Di sisi lain terlihat batu itu telah terbuka dan kini pedang itu telah di tangan Smile. Lalu Fuga mengabari bahwa Randall memasuki ruang laboratorium, di mana ruang itu ada Edward Chalk kakeknya. Terlihat Edward Chalk bangkit dan menggenggam pisau. Dia hendak membunuh Randall, tapi karena tenaganya yang melemah dia malah limbung, dan ketika Randall mengambil pisau di genggam tangannya, Edward Chalk malah metong. Lalu Smile datang dan menyuntikkan sesuatu ke tubuh Randall sehingga membuat Randall pingsan. Lalu ilmuwan Vala dan Smile mencoba membuka topeng Randall, namun mereka tak bisa membukanya. Di alam bawah sadarnya Marla memukul Randall. Di saat bersamaan Smile dan dua ilmuwan itu melihat Randall berubah-ubah menjadi Marla dan mereka mengira Randall memiliki kepribadian ganda. Lalu Smile memerintahkan Fuga untuk menyiapkan kandang khusus untuk menyiksa Randall. Sedangkan di luar sana Nina dan rekannya datang ke markas Vala dan meminta Randall keluar, tapi bukannya Randall yang keluar melainkan Kurika yang berdandan ala Randall. Smile pun berhasil membuka pedang itu, dan di penjara bawah tanah dia hendak mencoba pedang itu pada Randall. Tapi di sini terlihat fakta baru. Tiba-tiba Husky menodongkan pistol ke arah Fugu. Ternyata Smile telah mengetahui bahwa Fugu adalah Catherine Fugusu, cicit dari cicit Kuro Fugusu, pemilik samurai yang dipegangnya saat ini. Terlihat Smile mulai mengajak Randall bertarung, tapi Randall berubah menjadi Marla yang gak akan pernah mati. Tapi di sini Smile menusuk perut Marla, tapi bukannya Marla yang terluka melainkan Randall. Tapi di sini Randall bangkit dan kembali melawan Smile.
Smile dan Render gak ada yang ingin menyerah. Smile yang percaya diri bahwa pedang samurainya mampu membelah kepala Render pun tercengang ketika melihat pedang itu patah di saat mengenai topeng Render. Memanfaatkan situasi, Render pun langsung menancapkan pisau yang dia ambil dari tangan Edward Chok dan ditusukkan tepat di jantung Smile dan membuat Smile pun tewas. Mengetahui hal itu, Fuga pun pergi. Husky yang melihatnya pun membiarkannya. Husky malah memuji Render dan berkata seorang pemenang membunuh dengan cara bersih. Ternyata Fuga menghampiri Render. Render pun menyerahkan pedang samurai itu pada Fuga. Lalu Fuga berkata, "Kupastikan pedang ini gak jatuh ke tangan yang salah." Dan Husky pun menyuruh para tahanan meninggalkan penjara bawah tanah itu dan film pun selesai.